warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar, Allah telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya dan telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Dia tidak melarang kita untuk menyebut dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut. Dan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan takwil terhadap sifat-sifat dan nama-namanya itu. Atau mengartikannya di luar arti lahiriahnya. Lalu apakah masuk akal apabila kita menyebut dan menyifati Allah dengan sifat dan nama-nama tersebut? Kita dikatakan telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga karena itu kita wajib melakukan takwil dan mengartikannya di luar arti yang sebenarnya. Walaupun dengan begitu kita menjadi orang yang meniadakan sifatnya, seperti menafikan sifat-sifat Allah dan mengingkari nama-namanya, padahal Allah telah mengancam orang-orang yang mengingkari. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, "Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Para pendengar, bukankah orang yang menafikan salah satu sifat Allah karena takut dari terjerumus kepada keyakinan melupakan atau menyamakan Allah dengan makhluknya, itu berarti ia telah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, kemudian karena takut dari tasyibih, ia lari darinya dan terjebak di dalam meniadakan dan ta'til. Maka dengan begitu ia menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah yang telah dia tetapkan bagi dirinya. Dan dengan demikian berarti ia telah melakukan dua dosa besar sekaligus, itu syibihan ta'til. Jika demikian adanya, bukankah sesuatu yang masuk akal bila Allah disifati dengan sifat-sifat yang telah dia tetapkan bagi dirinya, dan dengan sifat-sifat yang diungkapkan oleh Rasulullah dengan keyakinan bahwa sifat-sifat Allah itu tetap tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, sebagaimana zat Allah itu sendiri tidak sama dan tidak serupa dengan zat makhluknya. Sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifati Allah dengannya tidak mengharuskan tasyibih dengan sifat-sifat makhluk, sebab akal sehat itu sendiri tidak menolak kalau Allah mempunyai sifat-sifat khusus baginya yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Tidak akan pernah sama kecuali hanya dalam sekedar nama dan sebutan saja. Maka Sang Pencipta memiliki sifat-sifat khusus baginya, sebagaimana bagi makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus baginya pula. Ketika seorang muslim beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifatinya dengan sifat-sifat tersebut, ia sama sekali tidak berkeyakinan dan tidak pernah terlintas di dalam hatinya bahwa tangan Allah itu misalnya mirip atau sama dengan tangan makhluk dalam makna seperti apapun jua. Yang demikian itu karena Sang Pencipta Allah sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluknya, baik pada zat maupun perbuatannya. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengannya. Para pendengar yang budiman, dan Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11, Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.